Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, katakan amin. Dengan cepat buka 1 Tesalonika 1 ayat 4. 1 Tesalonika 1 ayat 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan pada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Amin. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita semua harus memahami bahwa Injil yang kita terima itu bukan oleh karena perkataan saja, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mendengarkan firman, sebagaimana sore hari ini, ketika saya berkata-kata, itu bukan oleh karena manusia, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan satu kata untuk supaya saudara mengalami kuasa Allah dan menjadi saksi bagi Kristus Yesus Tuhan, yaitu menurut. Bapak Ibu, menurut itu taat. Penting sekali hati kita punya roh penurut. Karena dengan roh penurut ini Tuhan bekerja. Bukan hanya penurut Allah, tetapi penurut kepada manusia juga. Sebagaimana yang dikatakan, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Penurut apa yang saudara dengar, saudara taati. Penurut kepada rasul-rasul, penurut kepada pemimpin gembala, penurut kepada firman yang disampaikan, mendengar dengan seksama dan tangkap firman, penurut para orang-orang yang menyampaikan kebenaran, orang-orang yang mendoakan, orang-orang yang menyatakan pemberitaan firman, dan penurut Allah. Maka kuasa Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak memiliki roh penurut, sukar. Maka itu saya pesan Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalami kuasa Allah, punyalah roh penurut. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang berkata, loh Pak, saya ini sudah nurut. Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu ngeyel. Mengerti ngeyel itu apa?
Ngeyel itu ngotot, saudara. Ngotot dengan maunya sendiri. Jadi kalau nggak sesuai dengan apa yang dia mau, ya dia tidak akan nurut. Bapak Ibu Saudara, Injil itu bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah melalui manusia. Jadi kalau saudara menjadi penurut Allah dan penurut orang yang membawa Injil, Injil itu berita baik, Injil itu berita kesembuhan, Injil itu berita pemulihan, maka sesuatu terjadi. Nah, masalahnya banyak orang yang tidak nurut, egois. Misalkan contoh aja, saya berdoa nih, ya, bahasa roh berdoa. Kok nama saya tidak disebut ya? Nah, itu nggak nurut. Kok penyakit saya tidak disebut ya? Itu nggak nurut. Jadi saudara mulai kehilangan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah sampaikan, sebagaimana Rasul Paulus berkata, Injil yang kami beritakan bukan dari manusia, tetapi kekuatan Roh Kudus. Saudara, kalau mau menjadi saksi Kristus dalam hidupmu, jadilah penurut. Orang yang nurut itu orang yang tidak ngotot, tidak ngeyel, orang yang tidak memaksakan kehendak. Banyak orang, saudara, tidak punya roh penurut. Makanya sulit sekali mendapatkan pemulihan, sulit sekali mendapatkan mujizat. Karena dia mengikuti kata hatinya. Makanya sulit sekali. Tuhan itu bekerja rata-rata kepada orang bodoh. Rata-rata kepada orang pasrah. Rata-rata dia bekerja kepada orang-orang yang percaya bongkoan. Kepada orang yang pinter, sulit kerjanya. Kepada orang-orang yang memakai otaknya berlebihan, sulit kerjanya. Jadi bagaimana Tuhan bekerja kalau saudara lebih pinter dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan contoh. Di dalam Alkitab, Tuhan berfirman kepada Petrus dalam satu penglihatan. Tuhan berkata, makan semua makanan itu. Padahal itu ada makanan yang haram. Tapi Tuhan berfirman, makan semuanya Petrus. Saudara, lihat, Petrus ngotot. Petrus tidak menjadi penurut Allah. Petrus menolak dengan berkata apa? Tuhan, aku tidak pernah makan makanan haram. Tapi Tuhan berfirman, apa yang dikatakan halal oleh Allah, meskipun haram itu halal. Makan, setelah itu penglihatan hilang. Petrus baru mengerti kenapa kuasa Injil tidak bekerja di dalam Petrus, karena Petrus membatasi diri. Petrus tidak mau melayani bangsa di luar Yahudi. Tapi Tuhan harus mengajarkan kepada Petrus supaya dia tidak ngotot. Padahal Petrus itu rasul loh Bapak Ibu Saudara. Supaya Petrus tidak karepe dewe, itu bahasa Jawa. Supaya Petrus tidak mengikuti apa yang dia pikirkan sendiri. Supaya Petrus belajar rendah hati. Mungkin Petrus merasa sudah benar saudara. Tapi Tuhan perlu ngelatih Petrus. Apa yang dikatakan haram manusia, kalau Allah berkata halal, ya halal. Bapak Ibu Saudara dengar, akhirnya Petrus bertobat. Dan Petrus melayani dengan cara Tuhan, bukan dengan
keinginan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak bisa menjadi saksi Kristus? Kenapa kita tidak bisa mengalami kuasa kesembuhan yang supranatural? Karena kita tidak menjadi penurut. Dengan kata lain, kita lebih pintar daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Supaya sore hari ini saudara menjadi saksi Kristus dan menjadi teladan bagi semua orang. Artinya mereka bisa melihat perkara-perkara ajaib. Lah kalau saudara membatasi diri seperti Petrus, saya tidak mau melayani di luar Yahudi, maka pekerjaan Tuhan tidak bisa menyebar. Sama seperti saudara membatasi diri. Bapak Ibu Saudara dengar ya, orang yang tidak membatasi diri, orang yang mau menurut dengan apa yang dia dengar, bukan dengan apa yang dia pikirkan. Rata-rata kita ini melakukan, kalau kita dengar pas dengan kita, kita nurut. Tapi kalau kita dengar tidak pas dengan hati kita, kita tidak mau nurut. Yang terjadi apa? Ya sudah, bukan kuasa supranatural. Bapak Ibu Saudara, Allah itu ajaib. Dia pakai segala cara. Maka itu orang yang mudah percaya itu lebih selamat daripada orang yang sukar percaya. Catat saudara, orang yang mudah percaya itu lebih selamat daripada orang yang sukar percaya. Kenapa ada orang sukar percaya? Ya karena itu tadi, gak mau nurut. Kalau dikasih tahu orang, sudah reject lebih dulu. Dia tidak percaya. Sama seperti Petrus. Bersyukur Petrus bertobat. Coba Petrus tidak mau melayani orang di luar Yahudi, maka Tuhan akan pakai orang lain. Puji Tuhan, Petrus menurut. Jadi sore hari ini Bapak Ibu Saudara miliki roh yang menurut untuk bisa menjadi saksi Kristus. Atau kalau mau judulnya diubah, ya, tolong admin judulnya diubah aja, enggak apa-apa. Miliki roh penurut gitu aja. Atau jadilah penurut, ya ada. Jadilah penurut. Saudara, dalam segala hal, orang yang menurut itu gampang. Gampang dituntun, gampang diatur, gampang mendapatkan berkat. Katakan amin. Biarlah sore hari ini firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan kita mengerti rahasia yang besar. Bagaimana kuasa Allah bekerja? Ya, Injil itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Jadi jadilah penurut Tuhan dan penurut orang yang membawa Injil, orang yang membawa berita baik. Maka terjadi kuasa di dalam hidupmu. Katakan amin. God bless you all. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Asal kami menurut. Asal kami ini taat. Dengan apa yang kami dengar itu datang dari Tuhan, kami percaya. Ya Bapa, ajar kami seperti Petrus, supaya hidup kami seperti Petrus. Tuhan bekerja melalui Petrus, karena Petrus belajar untuk taat. Menurut kepada Allah dan menurut kepada orang yang dipakai Allah. Bapak, sebentar pastor teaching kami serahkan dalam tangan-Mu. Saat ini kami minta berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, buka dua tangan. Terimalah berkat kehidupan,
turun atas di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. Sampai bertemu.